memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Baca doa dimulai. Selesai. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu mengambil absen terlebih dulu ya. Yang pertama Rima Putri Alda. Hadir, Bu. Yang kedua Ica Intan Permatasari. Hadir, Bu. Selanjutnya Sarah Faristuti. Absen, Bu. Kenapa dia tidak hadir? Nggak tahu, Bu. Oke, baiklah. Agar pembelajaran kita nyaman, Anda semuanya mengumpulkan sampah yang ada di sekitarnya. Baik, Bu. Oke, baiklah. Terima kasih Nanda semuanya. Baiklah, Nanda semuanya. Apakah Nanda semua sudah tahu apa itu manajemen tata usaha? Nggak, Bu. Oke, baiklah. Manajemen tata usaha adalah kegiatan memberi bantuan dalam mengelola informasi, manusia, harta ke arah suatu tujuan yang terhimpun dalam organisasi. Setelah dari pengertian tersebut, ada pembagiannya yaitu peranan dari manajemen tata usaha. Apakah Anda tahu apa itu peranan manajemen tata usaha? Tahu, Bu. Ya, persilakan penerima. Peranan tata usaha yaitu yang pertama melayani pelaksanaan pekerjaan-pekerjaan operatif untuk mencapai tujuan dari sesuatu organisasi. Maksudnya, tata usaha melayani pelaksanaan sesuatu pekerjaan operatif dengan menyediakan keterangan yang diperlukan. Keterangan-keterangan itu memudahkan tercapainya tujuan yang diinginkan atau memungkinkan penyelesaian pekerjaan operatif yang bersangkutan secara lebih baik. Yang kedua, menyediakan keterangan-keterangan bagi pucuk pimpinan organisasi itu untuk membuat keputusan atau melakukan tindakan yang tepat. Maksudnya, keterangan-keterangan yang diperoleh dari pekerjaan kantor dapat dipergunakan bagi pimpinan dalam merencanakan atau mengendalikan segala kegiatan organisasi. Pengendalian kegiatan organisasi dan pengambilan keputusan tidak akan dapat dilaksanakan dengan tepat tanpa adanya bahan-bahan keterangan dari pekerjaan kantor. Yang ketiga, membantu kelancaran perkembangan organisasi sebagai suatu keseluruhan. Maksudnya, banyak organisasi baik di lingkungan pemerintah maupun swasta dalam menyelenggarakan kegiatannya kurang atau tidak melakukan pencatatan-pencatatan secara cermat dan lengkap. Begitu juga dalam penyimpanan dan pemeliharaan dokumen-dokumen yang berisi keterangan-keterangan penting jurang perhatian. Padahal keterangan-keterangan tersebut penting dan diperlukan untuk bahan penilaian, pengambilan keputusan atau penyusunan program bagi perkembangan organisasi. Dengan kabur dan gelapnya sumber dokumen itu, maka tentu akan menyulitkan dalam kehidupan organisasi apabila dibutuhkan dokumen-dokumen tersebut. Oke, itu baik Nanda semua. Itulah peranan dari manajemen tata usaha. Dari peranan manajemen yang dijelaskan oleh Rima, adapun ciri-ciri yang pertama yaitu sifatnya pelayanan. Yang kedua, bersifat membereskan segenap bagian dalam organisasi. Yang ketiga, dilaksanakan oleh semua pihak dalam organisasi. Selain ciri-ciri manajemen tata usaha, yang selanjutnya yaitu manfaat dari manajemen tata usaha. Manfaat dari manajemen tata usaha itu yang pertama yaitu kelancaran pekerjaan kantor dan mencegah kemungkinan kesalahan dalam pekerjaan. Yang kedua, mengurangi keterlambatan atau hambatan. Yang ketiga, mengontrol yang lebih baik terhadap pekerjaan. Apakah Anda semuanya masih semangat? Tidak, Bu. Oke, baiklah. Ibu akan mengasih refreshing kepada Anda semua, yaitu Ibu ada tepukan yang namanya tepuk semangat. Setelah Ibu menjelaskan, nanti saudara-saudara mengikuti Ibu kembali ya. Yang pertama yaitu tepuk semangat. 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 Oke? Apakah Anda semua sudah mengerti? Mengerti, Bu. Oke, baiklah. 1
Tepuk semangat. 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 Oke, baik Ananda. Ya, oke baiklah. Setelah itu selanjutnya yaitu tugas dari manajemen tata usaha. Apakah Anda tahu apa itu tugas manajemen dari tata usaha? Silakan kepada Ica. Tugas manajemen tata usaha yang pertama yaitu mengkoordinasikan penyusunan rencana strategis atau registra kantor. Yang kedua, mengkoordinasikan penyusunan program dan kegiatan tahunan kantor. Yang ketiga, mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja anggaran dan dokumen pelaksanaan anggaran kantor. Yang keempat, penyusun rencana program dan kegiatan subbagian tata usaha. Yang kelima, memberikan pelayanan teknis administratif kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan kantor. Yang keenam, melaksanakan pengelolaan urusan keuangan di lingkungan kantor. Yang ketujuh, melaksanakan urusan umum, kerumah tanggaan, perlengkapan dan tertib administrasi, serta pengelolaan barang-barang inventaris kantor. Yang kedelapan, melaksanakan urusan administrasi kepegawaian, antara lain kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, penggajian pegawai, mutasi, dan lain-lain di lingkungan kantor. Yang kesembilan, melaksanakan kegiatan administrasi ketetausahaan dan kearsipan di lingkungan kantor. Yang kesepuluh, menyiapkan bahan dalam program pengadaan barang atau jasa di lingkup kantor. Yang 11, memberi petunjuk, pengawasan dan pengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan. Yang 12, memberikan saran atau pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan. Yang ke-13, melaksanakan tertib administrasi dan menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kantor. Yang terakhir yaitu melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan. Oke, itulah dari tugas dari manajemen tata usaha. Oke, Ibu akan menyimpulkan dari hasil pembelajaran kita pada hari ini, yaitu tata usaha adalah kegiatan untuk mengadakan pencatatan dan penyusunan keterangan-keterangan sehingga keterangan-keterangan itu dapat digunakan secara langsung sebagai bahan informasi bagi pemimpin organisasi yang bersangkutan atau dapat dipergunakan oleh siapa saja yang membutuhkannya. Peranan tata usaha di sebuah kantor sangatlah penting demi kelancaran untuk mencapai tujuan dari kantor tersebut. Tata usaha juga melayani pelaksanaan sesuatu pekerjaan operatif dengan menyediakan keterangan yang diperlukan oleh kantor. Jadi dapat disimpulkan manajemen tata usaha adalah bagian terpenting di sebuah kantor karena tanpa adanya tata usaha, pekerjaan kantor akan tersumbat. Pemimpin juga akan susah mendapatkan informasi yang baru. Itulah kesimpulan dari materi kita. Sampai jumpa minggu depan. Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.